Oke, kembali lagi di vlog Setiawanji. Kali ini saya akan mereview Colt T120B. Oke, kita mulai dari tampak depannya. Ini generasi kedua. Yang generasi pertama dia lampunya bulat yang berada di sisi sini. Kalau ini generasi selanjutnya udah facelift, dia udah model seperti ini, lampunya dua. Dia yang lampu utamanya sini, lampu jauhnya di tengah. Terus untuk lampu senjanya di sini, lampu sen ada di sini sama sini. Terus di sisi bawah terdapat fog lamp 2 buah. Dia masih pakai spion yang model seperti ini, model antik lah ya, kanan kiri. Terus yang sisi kiri dia agak condong ke depan, hampir seperti L300 modelnya. Dari sisi depan dia terdapat ventilasi di atas sini sama sini, sama di tengah. Ini dia fungsinya kalau nggak salah dia untuk sirkulasi angin masuk ke dalam kabin. Jadi dia di dalam terdapat kisi, bukan AC ya, itu kisi angin dari luar bisa masuk ke dalam, karena ini belum AC pada zaman dulu. Jadi ini untuk Colt ini pada zaman dulu memang dia masih pakai karoseri. Jadi tiap mobil mungkin berbeda karena zaman dulu belum seperti sekarang udah dari pabrik. Jadi dulu masih leather frame, masih mungkin kayak mobil pickup, jadi masih di karoseri sendiri biar jadi mobil van. Kita beralih ke eksterior sisi samping kanan. Ini dia karoseri Adiputro yang sangat terkenal, itu dari dulu sampai sekarang masih banyak penggemarnya. Dia modelnya ya seperti ini. Untuk kacanya dia panjang-panjang ya, lebar-lebar. Dan untuk sisi jendelanya dia ini satu paten, satu bisa dibuka tutup. Begitupun yang di bagian belakang, ini menurut saya cukup lebar ini karena mungkin pada zaman dulu belum terlalu populer pakai AC, masih pakai angin biasa, jadi kacanya lebar-lebar. Untuk model profil bodinya ya seperti ini ciri khasnya. Untuk dari depan sampai belakang ngikutin nut dari depan ke belakang mungkin untuk model karoserinya. Terus dia di sisi kanan atas roda, tangkinya berada di sini, masih model pakai kunci buka tutupnya. Dari eksterior yang sisi samping kiri, dia modelnya berarti ada 3 pintu ya, 2 depan 1 belakang. Konsepnya masih sama seperti kanan, cuman pintunya ini 1, tapi dia ada 3 baris di belakang. Overall sama lah. Mungkin nanti kita bisa lihat ke dalam untuk interiornya biar lebih jelas lagi. Untuk dari bagian belakang, nah ini kalau karoseri Adiputro dia pasti zaman dulu ada stiker ini, ciri khasnya. Terus modelnya dia ya kacanya besar, memang belum terdapat wiper belakang. Terus ini masih disediain bagasi walaupun kecil, dia nggak model hatchback buka semua, jadi dia cuma segini. Terus untuk model lampu tergantung karoseri ya, setahu saya, jadi mungkin berbeda-beda. Di sini bumper ini mungkin dulunya aslinya chrome cuman dicat hitam, terdapat lampu sen ya, simple ya untuk model lampunya. Terus di sini juga terdapat lampu untuk plat nomor. Coba kita lihat di bagasinya, modelnya dia seperti ini. Terus di sini dia ada penguncinya untuk menahan bagasi ini biar bisa terbuka, karena ini zaman dulu platnya memang tebal-tebal. Untuk kapasitas bagasi mungkin sebenarnya luas, cuman karena mungkin zaman dulu belum semodern sekarang, jadi aksesnya sulit menurut saya.
Dan ini dia udah diganti, knalpotnya udah diganti racing, cuman untuk ban serep dia masih di sini di bawah, sudah rapi. Ini dari sisi interior di bagian depan dia untuk kursi dia udah paten ya ini, karena nggak bisa maju mundur bisa, cuman untuk recliningnya dia nggak bisa, dia udah mentok di sini. Untuk tuasnya dia seperti L300 di atas. Terus untuk setirnya dia paten, nggak bisa tilt steering ataupun teleskopik. Untuk visibilitasnya karena dia mesin mobil bermesin di bawah kita, jadi ya sangat luas. Dia kacanya depan sebenarnya kecil sih menurut saya ini, tapi cukup untuk visibilitas di depan. Sama model dashboardnya dia sudah soft touch, tempat penyimpanannya luas, dan ini ada bulat-bulat, ini mungkin untuk cup holder bisa ini mungkin. Terus dia udah ada head unitnya, cuman ini tambahan. Terus ini isi AC ya sebenarnya, cuman tempatnya ada tapi AC-nya nggak ada. Untuk di sini ini bukan AC seperti yang saya katakan tadi di awal, ini sirkulasi udara seperti L300 itu dari udara dari luar masuk ke dalam. Terus untuk di sini ada tempat penyimpanan. Oke, jadi kalau saya pribadi naik mobil ini seperti apa ya, kembali ke masa tahun 80-an lah, retro banget. Untuk dia headrestnya menurut saya cukup rendah ya ini, dan plafonnya dia ini untuk pada zaman dulu soft touch semua, ini bahannya bagus, karoserinya bagus seperti plafon bis, jadi unik. Terus dari depan sampai belakang modelnya tuh nggak ada di mobil zaman sekarang, dan ini kondisinya masih sangat istimewa lah. Untuk plafonnya bagus sekali. Dan untuk di sisi pengemudi ada sun visor 1, dan ini dia berbahan fabric ya, nggak seperti mobil sekarang. Terus dia di depan 3 penumpang bisa, setengah bisa, udah ada sabuk pengamannya juga 3 titik, walaupun belum seperti mobil sekarang. Mungkin untuk bagian depan cukup sekian, kita coba pindah ke baris kedua. Untuk di sisi speedometernya dia modelnya seperti ini. Di sisi kanan penunjuk kecepatan sama kilometer, terus indikator ada di tengah seperti hazard, rem parkir, dim, sama di sisi kiri terdapat penunjuk tangki bensin sama temperatur, indikator oli. Terus di sisi kanan dia untuk tombol lampu ada di sisi kanan sini, lampu kecil, lampu besar dia ada di situ, jadi bukan di setir. Kalau untuk dimnya dia tuasnya ada di setir, dan di sisi kiri dia terdapat untuk wiper sama lighter. Oke, untuk zaman dahulu udah pakai lighter. Oke, untuk di sisi baris kedua, untuk posisi duduknya kursinya bisa reclining, cuman ini sepertinya macet. Kursinya empuk, sepertinya ini udah di lapis ulang ya. Untuk sisi bagian depan sampai belakang bisa kita lihat semuanya soft touch ini, tuh seperti sofa. Terdapat speaker di situ, dan di sisi pilar-pilarnya pun dia udah di cover sama dengan plafonnya. Jadi semuanya menurut saya pada zaman dulu karoserinya sangat bagus ya, karena semuanya full di cover semua dari atas sampai bawah, dan speakernya pun cukup ada 4 kalau nggak salah. Dari sisi bagian
belakang pengemudi dia ini ciri khas mobil zaman dulu tuh memang setahu saya ada sepertinya lah, kayak pembatas, tapi ini dibuat empuk jadi nyaman, makanya ditambahin seperti kursi angkot di sini. Jadi kalau ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 penumpang plus di sini mungkin 3 besar. Coba kita duduk di sini ya, walaupun seperti ini sih posisi duduknya, headrestnya ya mepet lah. Ini mungkin untuk anak-anak di sini, tapi untuk sandarannya nyaman sih, jadi bisa muat sangat-sangat banyak. Dan untuk sisi kacanya, karena ini dia nggak pakai AC, jadi masih model sliding seperti ini. Untuk kacanya saya salut sih, ini menurut saya ini lebih tebal ya kacanya. Jadi mungkin pada zaman dulu kalau masih barunya, kekedapan kabinnya mungkin sangat kedap, karena semua udah dilapis, kacanya pun tebal walaupun kaca model geser. Oke, coba kita ke baris ketiga. Di baris ketiga ini untuk posisi legroomnya sangat luas, sama seperti di depan. Ya walaupun nggak ada headrest belakangnya, untuk kepala masih cukup lah. Untuk bersandar posisi seperti ini masih nyaman loh ini, karena posisi tempat duduknya walaupun tegak tapi dia tebel, jadi bisa untuk menyandarkan kepala di sini. Untuk di sisi belakang juga model kacanya sliding di sini seperti itu, dia sampai belakang masih berbahan soft touch kanan kirinya. Dan di sisi belakang baris ketiga ini dia ada seperti tempat naruh barang atau apa, jadi di atas bagasinya belakang itulah modelnya, jadi cukup sangat luas. Tuh kita bisa lihat sampai sisi belakang pun dia tercover semua, rapi dan masih bersih. Ada yang lupa, untuk dari pintunya dia model tuas pembukanya unik ya, dia modelnya seperti ini, enggak model gini atau tarik begini, dia modelnya begini terbuka. Dan untuk sisi kaca dia masih engkol biasa. Dan yang unik dari model zaman dulu tuh dia model kaca depannya tuh terpisah, jadi di sini ada bisa dibuka seperti ini. Ini kalau menurut saya sangat membantu untuk angin masuk ke dalam kabin, karena nggak pakai AC, jadi angin bisa masuk lebih banyak dari sisi sini daripada mungkin kita ke sini, karena ini kayak anginnya tuh diarahkan masuk ke dalam. Terus untuk handle buka tutupnya biasa ya seperti ini, dia berbahan ya fabric biasa. Mungkin cukup sekian review Colte 120 dari saya. Mungkin next time kita akan buat video untuk yang versi pickupnya dari pemilik ini sama. Ini untuk yang versi stationnya, mungkin di video selanjutnya bisa kami review. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe video ini. Makasih.